Real Madrid kembali menunjukkan taringnya dengan kemenangan telak 3-0 atas Girona. Dalam laga yang digelar di Stadion Montilivi tersebut, Madrid tampil begitu impresif, baik dari segi strategi maupun eksekusi di lapangan. Setelah beberapa pertandingan terakhir terlihat bingung dan kurang percaya diri, kali ini Los Blancos mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan dominasi yang memukau. Gol-gol yang dicetak Mbappe dan rekan-rekannya memberikan 3 poin penting sekaligus angin segar bagi fans yang sudah lama merindukan performa gemilang tim kesayangan mereka. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Madrid lebih sering menelan kekalahan daripada meraih kemenangan. Situasi tersebut membuat Carlo Ancelotti sadar bahwa ada yang perlu diubah. Setelah melakukan evaluasi mendalam, ia memutuskan untuk merombak strateginya meninggalkan formasi lama yang kurang efektif. Pergantian ini akhirnya membuahkan hasil manis, mengembalikan keyakinan fans bahwa Real Madrid akan merebut level tertinggi di La Liga. Dengan kemenangan ini, optimisme mulai tumbuh lagi di hati para pendukung Los Blancos yang sebelumnya sempat dibuat kecewa. Lantas, bagaimana sebenarnya perubahan strategi ini sampai bisa dikatakan sangat baik? Dalam beberapa pekan terakhir, Real Madrid telah mengalami periode yang cukup sulit. Dari 7 pertandingan terakhir, mereka tercatat lebih sering kalah dibandingkan menang, dan ini membuat para fans kecewa berat. Salah satu kekalahan yang paling ramai dibicarakan tentu saja adalah ketika Madrid bertemu Liverpool di Liga Champions. Dalam laga itu, Madrid tampil di bawah standar mereka dan hasilnya adalah kekalahan yang cukup menyakitkan. Padahal jika kita lihat sejarah, Madrid biasanya punya catatan bagus saat melawan Liverpool. Dalam 12 kali pertemuan melawan The Reds, Madrid bahkan hampir selalu mendominasi dengan 7 laga berakhir kemenangan. Tapi kali ini cerita berubah. Liverpool tampil agresif dan berhasil memanfaatkan kelemahan Madrid. Penampilan anak-anak asuh Ancelotti saat itu benar-benar tidak seperti biasanya, terlihat lemah, kurang fokus dan gampang kehilangan bola. Salah satu faktor besar yang membuat Madrid kalah dalam laga ini adalah kecerdikan Arne Slot, pelatih Liverpool. Slot berhasil meredam taktik Ancelotti yang selama ini dianggap efektif. Bahkan, Mbappe yang biasanya jadi andalan Madrid malah terlihat kehilangan sentuhan magisnya. Blunder-blunder kecil dari Mbappe semakin memperburuk keadaan, membuat pertandingan itu jadi salah satu momen terburuk Madrid di musim ini. Kekalahan ini membuat para fans merasa kecewa dan Madrid jadi semakin dipandang remeh di UCL, mengingat laga sebelumnya mereka juga ditumbangkan oleh AC Milan. Dengan performa seperti ini, jelas Madrid punya PR besar kalau mau kembali berjaya di liga domestik maupun Eropa. Setelah kekalahan melawan Liverpool, kritik pun mulai mengarah ke berbagai pemain Madrid. Salah satu nama yang paling disorot tentunya adalah Kylian Mbappe. Banyak yang merasa performanya jauh dari harapan, terutama dalam laga-laga penting seperti ini. Salah satu momen yang membuat fans kecewa adalah kegagalannya mencetak penalti melawan Liverpool. Penalti itu sebenarnya bisa jadi momentum kebangkitan Madrid, tapi sayangnya Mbappe gagal memanfaatkannya. Blunder Mbappe bahkan tidak hanya terjadi sekali. Saat Madrid bertemu Bilbao, dia kembali gagal mencetak gol lewat penalti. Dan lagi-lagi hal ini membuat Madrid menelan kekalahan. Performa Mbappe yang seperti ini akhirnya membuat para fans mulai kehilangan kesabaran. Banyak yang menganggap Mbappe terlalu overrated dan tidak layak mendapat kepercayaan sebesar itu di Madrid. Kritik datang bertubi-tubi dan sebagian besar menyalahkan Mbappe atas kekalahan yang sering menimpa Madrid. Namun di tengah gelombang kritik ini, Ancelotti justru memberikan pembelaan. Menurutnya, Mbappe adalah pemain muda yang berbakat, tapi saat ini sedang mengalami tekanan luar biasa. Ancelotti percaya yang paling dibutuhkan Mbappe saat ini adalah dukungan, bukan kritik. Ia bahkan menyebut bahwa dengan mental yang tepat, Mbappe bisa bangkit dan kembali menjadi pemain kunci bagi Madrid. Buat fans, ini tentu jadi dilema. Di satu sisi, mereka kecewa dengan performa Mbappe. Tapi di sisi lain, mereka tahu kalau pemain muda seperti Mbappe butuh waktu dan dukungan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Setelah serangkaian kekalahan yang mengejutkan, Carlo Ancelotti akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan gaya bermain Madrid. Kekalahan melawan Liverpool akan menjadi wake-up call bagi sang pelatih asal Italia bahwa taktiknya sudah tidak seefektif dulu lagi. Dalam konferensi pers setelah pertandingan itu, ia bahkan mengakui bahwa timnya menderita tekanan tinggi dan tidak mampu mengatasi agresivitas lawan. Data juga menunjukkan bahwa formasi 4-4-2 atau variasinya yang sering digunakan Madrid musim ini ternyata lebih sering membawa kekalahan daripada kemenangan. Ini jelas menjadi tanda bahwa ada yang perlu diubah. Setelah melakukan evaluasi mendalam, Ancelotti akhirnya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru dalam pertandingan melawan Girona. Dalam laga itu, Madrid tampil dengan formasi 4-2-3-1. Mbappe ditempatkan sebagai pusat serangan didukung oleh Jude Bellingham yang kreatif di belakangnya.
Perubahan ini ternyata membuahkan hasil. Mbappe tampil impresif mencetak gol di menit ke-62 dan Madrid berhasil menang telak 3-0. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga membuktikan bahwa perubahan strategi bisa membawa dampak besar pada performa Madrid. Fans tentu senang melihat Ancelotti mengambil langkah berani ini. Dengan taktik baru dan performa Mbappe yang kembali on fire, Madrid seolah menunjukkan bahwa mereka belum habis. Dengan kemenangan ini, fans kembali optimis untuk menatap pertandingan berikutnya melawan Atalanta. Kemenangan melawan Girona tentu jadi kabar baik untuk fans Madrid. Setelah serangkaian prestasi yang tidak konsisten, akhirnya ada alasan untuk kembali optimis. Langkah Ancelotti dalam mengubah strategi dinilai sangat efektif, yang pada akhirnya berbuah manis dengan kemenangan Madrid di Montilivi. Namun, satu kemenangan saja tidak cukup. Madrid masih punya jalan panjang kalau mau mengejar Barcelona yang saat ini jadi pemimpin klasemen La Liga. Selisih poin antara keduanya memang boleh mengecil, tapi kalau Madrid selalu tampil kurang konsisten seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, harapan untuk menjadi juara bisa sirna begitu saja. Buat fans, konsistensi adalah kunci. Mereka tahu bahwa dengan kualitas pemain yang ada, Madrid sebenarnya mampu bersaing di level tertinggi. Tapi tanpa mental yang kuat dan performa yang stabil, semua itu hanya akan jadi mimpi belaka. Kemenangan melawan Girona harus jadi titik balik, bukan sekedar momen sesaat. Fans berharap banyak pada Ancelotti dan timnya untuk membawa nama Real Madrid kembali ke puncak kejayaan. Dengan strategi yang baru dan kualitas Mbappe yang terus meningkat, Madrid bisa saja menjadi monster Spanyol yang harus diwaspadai klub-klub lain. Sekian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perubahan strategi Ancelotti yang berdampak baik setelah perjalanan prestasi Madrid yang belakangan ini kurang konsisten. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Jika Madrid tampil konsisten, bisakah mereka menjuarai La Liga di musim ini?